Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kami di Bang Sulay Official. Hari ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa jamaah yang disampaikan kepada kami, baik via media sosial dan via WhatsApp secara pribadi. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sampai, termasuk salah satunya dari Ibu Hajah Rozaini di Desa Firdaus. Pertanyaan yang beliau lontarkan ke kami adalah, apa perbedaan antara muhrim dengan mahram, Pak? Iya, pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya sebenarnya, termasuk di konten pertama ada beberapa pertanyaan tentang masalah mahram. Saya harus luruskan tentang posisi muhrim dengan mahram. Bahkan kita sering salah ketika kita lihat dua orang berjalan yang bukan suami istri, lalu orang-orang selalu bilang jangan jalan berduaan, bukan muhrim. Nah, apa sebenarnya bahasa yang benar? Yang pertama, muhrim itu adalah orang yang sedang berihram. Dia pakai pakaian ihram apakah sedang melaksanakan ibadah umrah atau sedang melaksanakan ibadah haji. Sedangkan mahram adalah orang-orang yang memang tidak boleh kita nikahi. Kemudian pertanyaan kedua, Bang, yang disampaikan oleh Haji Jamaluddin, tepatnya dari Kecamatan Perbongan. Beliau bertanya, siapa sajakah yang haram untuk dinikahi? Sebenarnya orang-orang yang menjadi mahram kita atau orang-orang yang haram dinikahi itu telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 22-24. Tapi secara garis besar haram menikah itu karena beberapa hal. Yang pertama, haram menikah itu karena faktor darah atau keturunan. Saya tidak boleh menikah dengan ibu kandung saya, tidak boleh menikah dengan anak perempuan saya, tidak boleh menikah dengan kakak perempuan saya atau adik perempuan saya. Yang kedua, haram menikah itu karena faktor perkawinan. Saya menikah dengan istri saya, tidak boleh saya menikah dengan mertua saya, dan tidak boleh saya menikah dengan adik ipar atau kakak ipar saya. Dan yang ketiga, haram menikah itu karena faktor sesusuan. Karena zaman dahulu bahkan sekarang, orang-orang sering menyusukan anaknya di tempat-tempat tertentu. Makanya orang yang saudara karena sesusuan, mereka tidak boleh menikah. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh Ibu Wahyuni, Bang, dari Kecamatan Serampa juga. Beliau bertanya begini, menikahi janda punya anak, bolehkah kita menikahi jandanya dan kita bolehkah menikahi anaknya juga gitu? Bila kita menikahi seorang janda, lalu kemudian janda itu memiliki anak gadis, pertanyaannya, bolehkah kita juga menikah dengan anaknya? Jawabannya boleh, bila kita qabla dukhul, belum bercampur dengan ibunya. Tapi kalau kita sudah pernah berhubungan suami istri, itu maka anak itu tidak boleh kita nikahi walaupun kita sudah berpisah dengan ibunya. Satu lagi, Bang, terakhir mungkin ada pertanyaan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh orang yang sangat jauh juga, Ibu Padilah dari Aceh Tamiang, tepatnya di Paya Tampah. Beliau bertanya, bolehkah menikah dengan adik atau kakak ipar kita? Salah satu khulafaur rasyidin bernama Utsman ibnu Affan itu dijuluki oleh Rasulullah sebagai Zunnurain, dua cahaya mata. Mengapa? Karena Utsman ibnu Affan pernah menikah dengan dua putri Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummu Kalsum. Nah, landasan ini yang menjadi alasan kenapa boleh kita menikah dengan istri kita, kemudian ketika kita berpisah dengan istri kita, kita berganti dengan adik istri kita atau kakak istri kita, maka boleh kita menggantinya. Kalau bahasa kita di Sumatera Utara itu sering dikatakan ganti tikar, maka itu boleh. Yang tidak boleh, kata Allah, jangan menggabungkan dua bersaudara dalam waktu yang sama. Terima kasih. Itu tadi ada dari beberapa pertanyaan yang telah kami jawab, baik kepada viewers sekalian, penonton sekalian. Nantinya jika ingin bertanya bisa lewat YouTube kami, bisa lewat Facebook kami, juga bisa lewat nomor yang kami terangkan di sini. Terima kasih dari kami, channel Bang Sulay Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.